Shalom sahabat sukacita sejati di dalam Kristus. Banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi di dalam hati masih ada keraguan. Apakah Tuhan benar-benar mendengar? Atau lebih dalam lagi, saya percaya Tuhan, tetapi mengapa keadaan saya tidak berubah? Di titik inilah banyak orang bergumul, bukan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena realita yang mereka lihat tidak sesuai dengan iman yang mereka pegang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada dua hal, iman dan realita. Iman berkata, Tuhan itu baik. Realita berkata, keadaan terlalu sulit. Iman berkata, Tuhan mengasihi. Realita berkata, doa belum dijawab. Iman berkata, Tuhan sanggup. Realita berkata, tidak ada perubahan yang terlihat. Disinilah muncul pergumulan dalam hati. Realita yang tidak sesuai dengan harapan sering membuat iman mulai goyah. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan mengasihi saya? Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6-7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ini menunjukkan doa yang disertai dengan iman yang teguh akan berkenan kepada Tuhan. Tetapi keraguan membuat hati tidak stabil dan tidak sungguh-sungguh percaya. Seperti gelombang laut, hidup rohani seseorang yang bimbang mudah berubah oleh keadaan. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman ini menegaskan bahwa iman adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan itu nyata dan bahwa Dia setia terhadap setiap orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Masalah yang sering terjadi bukan karena kita tidak punya iman, tetapi karena realita yang kita alami seolah bertentangan dengan iman kita. Contoh, kita sudah berdoa lama tetapi belum ada jawaban. Sudah berharap tetap keadaan tidak berubah. Sudah percaya tetapi hasil belum terlihat. Di titik ini iman diuji. Banyak orang mulai mempertanyakan Tuhan, bukan karena mereka ingin menjauh, tetapi karena mereka bingung menghadapi realita yang tidak sesuai harapan. Namun, perlu dipahami, realita bukan penentu kebenaran Tuhan. Realita adalah situasi yang kita lihat sekarang, sedangkan iman adalah keyakinan kepada Tuhan yang tidak terlihat. Iman yang sejati tidak menunggu realita berubah baru percaya. Sebaliknya, iman tetap percaya kepada Tuhan bahkan ketika realita belum berubah. Iman berkata, Tuhan tetap baik walaupun keadaan sulit. Tuhan tetap mengasihi walaupun doa belum dijawab. Tuhan tetap bekerja walaupun belum terlihat. Keraguan muncul ketika kita mulai menilai Tuhan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan firman-Nya. Ketegangan antara iman dan realita adalah
bagian dari perjalanan rohani. Di sini kita belajar, tidak semua yang kita alami langsung bisa kita mengerti. Tidak semua doa dijawab dengan cepat. Tidak semua proses langsung terlihat hasilnya. Namun iman mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, sekalipun kita belum melihat jawabannya. Bagaimana kita tetap berdiri di dalam iman? Kita perlu belajar untuk terus berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Firman menjadi pegangan yang menuntun kita ketika keadaan tidak menentu dan saat perasaan mulai goyah. Di tengah proses yang belum menunjukkan hasil, kita juga dipanggil untuk tetap setia dalam doa. Meskipun jawaban belum terlihat, doa menjadi bukti bahwa kita masih berharap dan percaya kepada Tuhan, bukan pada situasi yang sedang kita hadapi. Selain itu, penting bagi kita untuk mengingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu. Setiap pertolongan yang pernah kita alami menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan tetap mampu menolong kita sampai hari ini. Dalam perjalanan ini, kita juga perlu menjaga hati agar tidak membiarkan perasaan mengalahkan kebenaran firman. Perasaan bisa berubah-ubah mengikuti keadaan, tetapi firman Tuhan tetap sama dan dapat diandalkan. Akhirnya, iman adalah pilihan yang harus terus kita ambil setiap hari. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, bukan hanya mengikuti apa yang terlihat oleh mata. Sebab iman sejati bertumbuh bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena kita tetap percaya di tengah proses yang sulit. Iman dan realita seringkali tidak berjalan seiring. Namun, iman tidak bergantung pada realita, melainkan pada Tuhan yang kita percayai. Realita bisa berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Keadaan bisa tidak pasti, tetapi janji Tuhan tetap setia. Hari ini kita diundang untuk tidak menyerah pada keraguan, tetapi tetap berpegang pada iman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang sering kali tidak sesuai dengan harapan kami, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu. Saat realita membuat kami ragu, kuatkan iman kami. Ajarkan kami untuk tidak berjalan berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi berdasarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap bekerja, sekalipun kami belum melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hari ini. Tuhan memberkati.